Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Ernawati, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sragen. Di sini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Tahap pertama yaitu penyebaran pemahaman kepada rekan guru. Pada tahap ini dilaksanakan di ruang rapat SD Birrul Walidain pada tanggal 19 Agustus 2024, diikuti oleh 12 orang rekan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Guru atas kedatangannya dalam acara kami diseminasi untuk tugas aksi nyata 1.4 CGP Angkatan 11. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Sehat. Semangat tidak hari ini? Semangat. Coba cek sound dulu. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Baiklah, kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, saya Anggita Setia Arum dengan fasil Ibu Anita, CGP Angkatan 11 bersama teman saya Ibu Tuti Ernawati dengan fasil Bapak Arif Hidayat. Hari ini kami berdua akan berkolaborasi mengenai tugas 1.4 yaitu diseminasi aksi nyata 1.4. Kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah budaya positif. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Bapak Ibu mungkin di sini sudah banyak yang sudah paham, mungkin ya sudah mengetahui. Jadi di sini kita mungkin belajar bersama, sharing apabila ternyata banyak yang perlu kita pelajari dari teman-teman juga. Nah, agendanya pada kesempatan hari ini adalah pembukaan, penyampaian materi, diskusi, tanya jawab dan penutup. Nah, baiklah, sekarang marilah kita membaca pertanyaan pemantik pada pagi hari ini. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju ya. Memberi penghargaan bisa meningkatkan motivasi anak. Kalau memberi hukuman membaca atau membersihkan kelas bisa meningkatkan kedisiplinan siswa Bapak Ibu? Oh betul. Mari sekarang kita lihat apakah benar yang kita pahami selama ini. Nah, ini adalah topik dalam modul 1.4. Disiplin positif, teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nanti akan kami bagi berdua bersama Ibu Tuti. Nah, yang pertama kita bahas disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Perubahan paradigma. Ada A dan B, saya dan teman Anda, begitu Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Sobeklah secaris kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Hancur. Ya, bisa hancur dan sebagainya. Selanjutnya perubahan paradigma atau teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid,
Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah ilusi kontrol. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Stimulus responnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Bisa dibacakan Ibu Septi? Disiplin positif makna kata? Ya, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, terima kasih Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, kalau kita memberi hadiah tadi termasuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik Ibu Muna? Ya, intrinsik itu berasal dari diri sendiri, sedangkan ekstrinsik itu dari orang lain. Berarti kalau kita memberi penghargaan atau hadiah untuk murid kita itu termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, itu ternyata ada dampak negatifnya juga. Ya, mari kita lanjutkan. Disiplin positif. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, berikut adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sifatnya ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya kita sampai kepada topik 2, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, baiklah kita lanjutkan. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal, 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk motivasi eksternal tadi. 2. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Seperti pemberian hadiah tadi. Jika murid kita diberi hadiah, maka mereka merasa mendapatkan imbalan dari hal tersebut. Sehingga kalau melakukannya ada iming-imingnya, oh dapat hadiah. Padahal ketika coba kalau misalkan dapat hadiah tapi terus besoknya tidak dapat hadiah lagi, kira-kira tetap dilakukan atau tidak Ibu Fitria? Itu salah satu dampaknya. Kenapa kok ya mungkin beberapa penghargaan mungkin ya dibutuhkan, tapi ternyata apabila dilakukan secara terus-menerus maka itu juga akan tidak baik, karena murid atau siswa hanya bertujuan untuk ingin mendapatkan hadiah atau imbalan tersebut. Nah, suatu saat ketika kita tidak memberikan hadiah atau imbalan, murid tidak ingin melakukan hal tersebut. Oh, ingin belajar dengan rajin, sholat dengan tertib, hadiahnya bintang atau hadiahnya mainan seperti itu atau alat tulis. Nah, ketika tidak ada hadiah, sholatnya mungkin tidak tertib atau belajarnya tidak rajin. Sedangkan motivasi internal adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ketika kita menjadi guru, mendapatkan hadiah ketika berangkatnya tertib, tidak pernah terlambat, apakah kita akan semangat Bapak Ibu sekalian?
Semangat karena mendapatkan hadiah, misalkan 1 bulan tidak terlambat mendapatkan uang 1 juta, ya pasti semua semangat ya Bapak Ibu ya. Namun apabila tidak mendapatkan imbalan dan tidak ada hukuman maupun sanksi maupun imbalan, mungkin bisa jadi kita akan leha-leha, tidak diabsen, tidak ada penghargaan dan sebagainya. Kalau itu motivasi tidak berasal dari diri kita sendiri, kita juga tidak akan melakukan disiplin tersebut. Tapi kalau itu berasal dari diri sendiri maupun tidak mendapat hadiah, tidak mendapatkan uang 1 juta, tidak diabsen, tidak diberi sanksi, kira-kira kita tetap terlambat atau disiplin Bapak Ibu? Disiplin. Wah, berarti keren sekali Bapak Ibu sekalian, sudah memiliki motivasi internal. Nah, selanjutnya adalah restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita lanjutkan. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi kalau murid berbuat salah, kita menawarkan restitusi Bapak Ibu, bukan hukuman ya. Kalau hukuman itu ya bisa membuat murid kita menjadi bisa jadi sedih, bisa jadi marah ya, bisa jadi memiliki dendam kayak Ibu Tuti, yang sewaktu-waktu justru itu tidak baik untuk masa depannya. Kalau dendam bisa dendam dengan gurunya, banyak kasus ya Ibu Tuti ya. Ya ternyata iya, gurunya di kelas muridnya terlambat atau jajannya terlalu lama di kantin sehingga masuk ke dalam kelas terlambat. Kalau restitusi kita memberikan pertanyaan, tawaran ya, kita memberitahu apakah kamu sudah tahu peraturan di kelas ini? Sudah Ibu, kalau sudah kenapa terlambat? Kita mencari solusi dengan berkata-kata restitusi ini, meyakinkan keyakinan kelas yang telah diberikan. Tapi kalau kita langsung menghukum dengan cara apa, contohnya Ibu Tri, menghukum anak dengan cara apa? Misalkan pelajaran, tapi dia datangnya terlambat 20 menit misalkan karena jajan atau karena bermain. Kira-kira kalau guru-guru yang ya seandainya kita belum tahu tentang restitusi, kita ingin menghukumnya apa kira-kira Ibu Tri? Biasanya guru itu menghukum anak tanpa menanyai itu langsung disuruh berdiri di depan. Oh begitu. Wah ya benar sekali Ibu Tri, berdiri di depan kelas sampai selesai. Ternyata itu tidak bagus ya. Nanti anak kalau dendam pulang sekolah, kan anak pulang duluan nih, guru-guru masih beres-beres misalkan bisa jadi sepeda motor Ibu Tri digemboskan. Apakah Ibu Tri mau seperti itu? Tidak ya, yaitu kalau anak-anak yang mungkin dia tidak terima gitu ya, padahal misalkan ketika istirahat ternyata mungkin banyak, oh kantinnya rame atau oh makannya belum habis, kita tidak menanyai dengan detail sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan dan tidak bagus untuk masa depan. Namun ketika kita memberikan restitusi, kita adalah fokus kepada solusi, bukan mencari hal yang salah begitu. Selanjutnya adalah sudah kita ke keyakinan kelas Ibu Tuti. Ya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, ini yang kita kadang juga tidak tahu. Sebelumnya saya juga belum tahu. Ternyata namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas.
Benar Ibu Nuri, kalau biasanya kita taunya peraturan kelas. Contohnya apa Ibu Nuri peraturan kelas itu? Oh iya, ini sebelum kita tahu keyakinan, kita taunya peraturan. Nah, misalkan apa peraturannya Ibu Nuri? Dilarang membuang sampah sembarangan. Bapak Rizal contohnya, sebelum kita mengetahui keyakinan kelas, contohnya dilarang makan berdiri. Contohnya apa Ibu Iva sebelum kita mengetahui keyakinan kelas? Dilarang berlarian di dalam kelas. Ya, dilarang. Padahal ketika kita membuat keyakinan kelas, kita harus membuat kalimat itu dalam kata positif. Tidak ada kalimat tidak ada kalimat dilarang. Kalau dilarang membuang sampah, berarti kalimat positifnya apa Ibu Septi? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, benar sekali. Kita harus membuat semua kalimat itu positif. Tidak ada yang namanya kalimat negatif. Berarti buanglah sampah pada tempatnya, makan sambil duduk. Terus kalau berlari-larian apa kira-kira Ibu? Maaf, Ibu Nurul. Kalau berlarian berarti? Iya, duduk atau belajar dengan tenang, dengan tertib, seperti itu. Ternyata selama ini kita ya bisanya larang-larang, padahal anak tidak suka dilarang-larang. Berarti yang pertama kita harus mengganti kalimat-kalimat itu menjadi kalimat positif. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Agar aman ya, tidak kanginan bisa jadi ya, biar tidak berantakan. Iya, tertib ya, tertib, tidak ditilang Bapak polisi. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini seketika corona ya Bapak Ibu. Ya, ini untuk ya menjaga keamanan. Tapi sampai sekarang juga harus dilakukan. Mencuci tangan sebelum makan. Kalau menjaga jarak ini ya bisa jadi ketika kita sedang sakit dan sebagainya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau rapat misalkan Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Ya, disiplin agar tidak dimarahi kepala. Ya, itu adalah kalau kita belum memiliki motivasi internal, pasti motivasi eksternalnya biar tidak disuruh ice breaking, biar tidak dihukum kepala sekolah misalkan. Namun ketika kita sudah memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri ya, karena kita ingin mempunyai nilai-nilai tersebut, memiliki nilai-nilai tersebut, kita menjadi ya disiplin seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Yang mana yang bukan. Nah, yang pertama adalah kesepakatan kelas dapat datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini termasuk keyakinan kelas Bapak Ibu? Atau kesepakatan kelas? Ya, kesepakatan kelas. Ini contohnya ya. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ya, termasuk aktif dalam pembelajaran ya. Nah, ini selanjutnya, contoh selanjutnya adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini semua kata-katanya positif atau negatif Bapak Ibu? Positif. Iya. Ya, jadi ini semuanya kata-katanya positif. Dan semuanya itu dibuat untuk menertibkan murid-murid, untuk menertibkan siswa-siswa. Ketika kita melanggar ya berarti kita sudah nanti sudah tahu kesepakatannya apa. Jadi sebelum pembelajaran Bapak Ibu, sebelum kita awal masuk tahun ajaran baru, sebelum kita mengajar, yang pertama harus kita lakukan berarti apa Bapak Ibu? Iya, membuat kesepakatan kelas. Jadi biar kelasnya itu berjalan dengan tertib, dengan nyaman, dengan damai, ya dari awal kita harus menyepakati. Kalau tidak ada
kesepakatan di awal, ketika di tengah-tengah murid kita melanggar atau membuat kegaduhan dan kekacauan, yang salah siapa Bapak Ibu? Yang salah bisa jadi kita sebagai guru, karena kita tidak memiliki kesepakatan dari awal. Namun ketika kita memiliki kesepakatan dari awal, ketika murid kita salah, kita bisa memberikan restitusi. Kita akhirnya nanti kita pahamkan, oh ternyata nanti dia paham sendiri, oh ternyata saya melanggar kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini nanti bisa ditempel di kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Selanjutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada tabel T dan tabel Y. Tabel T itu adalah tabel yang tampak nggih Bapak Ibu. Ibu Tuti bisa ditambahkan. Tabel yang tampak. Sedangkan kalau tabel Y itu yang tidak tampak. Nah, contohnya tampak itu berarti terlihat, terdengar, ya, terlihat dan terdengar. Saya beri contoh, terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Nah, kalau kita melihat murid kita yang mempunyai empati, ada temannya yang sedih atau tidak membawa sesuatu, dia menolong dan sebagainya, berarti itu adalah terlihat. Ya, dia terlihat. Kemudian selanjutnya memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Nah ini juga terlihat minta izin. Mendengarkan sesama dengan seksama, ini juga terlihat. Kemudian senantiasa berbuat baik, berbagi, semuanya terlihat. Sedangkan yang terdengar adalah satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya. Berkata permisi, berkata boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Kemudian kalau berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada, salim, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah itu adalah klasifikasi dari tabel T dan tabel Y. Nah, sedangkan yang tidak tampak bisa jadi tidak mendengarkan guru dengan acuh. Tak acuh kepada teman dan guru. Nah, ini tidak terlihat. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat hal-hal tersebut. Nah, ini adalah peraturan. Peraturannya yang ada di sebelah kiri dan keyakinannya ada di sebelah kanan. Nah, saya bacakan peraturannya, Bapak Ibu nanti bisa menjawab. Ini termasuk keyakinan kelas tentang apa? Seperti itu nggih. Yang pertama, Ibu Nurul selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya apa, Ibu? Tanggung jawab. Ya, terima kasih, benar. Selanjutnya Ibu Muna dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa, Ibu? Menghormati orang lain. Ya. Ibu Fitria hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Ya benar. Ibu Nuri dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan dan menghormati orang lain. Ya, Bapak Riza dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ya, Ibu Fatma bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain kemudian bersabar. Ya, Ibu Nurul Septi gunakan masker. Kesehatan dan keselamatan. Ibu Rina jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, benar sekali Ibu, Bapak Ibu berarti kita sudah memahami. Nah, sekarang ini hukuman atau konsekuensi. Nanti dijawab ya. Boleh bersama-sama saja. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena siswa tersebut terlambat ke sekolah. Jawabannya ini adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
Bukan konsekuensi? Betul. Ya, betul. Ya karena tidak ada hukumannya, kenapa harus mencatat 100 kali lagi ya? Nah, padahal dia kan terlambat, belum lagi ada alasannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Benar, hukuman. Tidak harus lari, ya nggak ada hubungannya juga ini. Terlambat kok harus lari, malah terlambat lagi nanti ya Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, ini hukuman juga. Harusnya ya kalau konsekuensi beda. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensinya dia nyoret-nyoret, dia harus mengganti. Benar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Benar Bapak Ibu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, ini hukuman. Ini mungkin sepatu jinjit kali ya Bapak Ibu, saya kurang ini ya. Karena tidak memiliki hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, karena pelajarannya olahraga Bapak Ibu. Jadi ini tidak salah ketika bukan dihukum, diberi konsekuensi untuk lari. Dan ini sesuai dengan pelajarannya juga. Ada Bapak Ibu guru olahraga? Ada. Ya, Bapak Ibu guru olahraga sudah memberikan keyakinan kelas di awal? Sudah dong. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati. Tidak harus memakai secara fisik Bapak Ibu. Kalau kita ngomong sesuatu itu bisa secara verbal pun, kalau tidak hati-hati bisa menyakiti hati murid kita. Dan untuk jangka waktu yang lama, seperti dendam tadi. Anak membenci kedisiplinan. Nah, hukuman itu paksaan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dia merasa salah, dia merasa tidak beruntung atau tidak berguna. Jadi dia menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ditutup-tutupi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Nah, selanjutnya adalah topik 4 Bapak Ibu, akan dilanjutkan oleh Ibu Tuti. Nah, kepada Ibu Tuti kami persilahkan. Waduh. Sabar. Lanjutkan Ibu saja Bu, langsung saja. Oh iya, mic ya Bu. Nggih, saya lanjutkan nggih. Enggak apa-apa, dilanjutkan aja Bu. Topik berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar nggih Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, keempat kesenangan, dan kelima kebebasan. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk diskusi nggih. Kebutuhan dasar yang bertahan hidup ini contohnya seperti apa nggih? Bertahan hidup makan. Bertahan hidup nggih, makan. Iya, betul sekali. Pakaian, tempat tinggal. Ya, betul. Itu hubungannya dengan fisik kita nggih. Jadi setiap manusia itu semua orang membutuhkan makan, membutuhkan minum, tempat tinggal, nah pekerjaan. Nah, kalau itu tidak didapatkan, makan tidak istilahnya tidak terpenuhi, pasti dia akan kelaparan. Kalau kelaparan, dia akan tidak bisa bertahan hidup. Nah, disitulah setiap manusia membutuhkan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kalau kasih sayang contohnya apa Bapak Ibu? Perhatian nggih. Dihargai nggih. Kalau anak di sekolah contohnya apa nggih? Rasa kasih sayang ini dan bisa diterima ini. Ya, diperhatikan, peduli. Iya, betul sekali. Jadi kadang anak itu nggih berbuat
hal yang mungkin menurut kita itu sebuah kesalahan. Nah, kalau kita berusaha untuk mencari tahu, kemungkinan dia melakukan itu untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan kasih sayang. Dan nah ini Bapak Ibu, ketika kita menghadapi murid kita yang mungkin dalam tanda kutip melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukum. Kita harus menanyakan dulu, kenapa kamu melakukan ini, seperti itu. Bisa jadi dia butuh diperhatikan, seperti itu. Yang ketiga untuk penguasaan, contohnya pripun iki nggih? Kekuasaan. Penguasaan. Ketika apa? Ketika Di sekolah. Bu Munah monggo. Penguasaan. Ketika pembelajaran. Berkuasa. Ya, contohnya anak gitu loh. Dia kebutuhan dasarnya penguasaan itu contohnya apa? Kalau di sekolah. Yang di Belum tahu. Oh, belum tahu nggih. Jadi di sini sebagai contoh nggih, mungkin nggih. Seorang anak kalau di kelas 2 itu kan ada renang nggih, di kolam renang itu kan mereka bawa makanan. Nah, bawa makanan itu ada anak yang dia ngambil punya temannya seperti itu. Nah, sebenarnya dia udah bawa sendiri dari rumah. Ya, dia itu dengan mengambil itu dia itu Berkuasa. iya merasa berkuasa. Akhirnya kan dia akan tunduk, akan patuh sama dia. Nah, seperti itu. Kadang kayak nek bahasa Jawa nih kita itu bedo itu loh. Nah, dia itu pengen dia itu diakui seperti itu. Nah, untuk anak yang seperti ini alangkah lebih baiknya dia itu kita mintain tolong, misalnya memimpin baris seperti itu, dimintain tolong untuk memimpin doa di kelas. Nah, dengan seperti itu rasa penguasaan dia akan tersalurkan. Nah, aku menguasai temanku loh, semua temanku manut sama aku, seperti itu. Itu contohnya nggih Bapak Ibu nggih. Jadi ketika sekali lagi nggih, ketika anak melakukan sesuatu itu kita harus mencari tahu nggih alasan dia apa. Dengan tahu alasannya otomatis nanti kita bisa menangani dengan tepat nggih, sesuai dengan keinginan dia. Yang berikutnya kesenangan. Nah, ya jadi tadi nggih contohnya tadi dia ngambil punya temannya, dia seneng, tertawa melihat temannya menangis. Tapi kan itu sebuah kesalahan nggih, itu tidak boleh dilakukan nggih. Harusnya bisa tertawa, bisa bermain bersama, itu dengan kondisi yang rukun, dengan kondisi yang tidak ada yang tertekan, kayak tersakiti seperti itu. Jadi ya kita apa istilahnya, mungkin bisa dengan bermain peran ngoten nggih kalau di kelas. Jadi masing-masing anak nanti punya peran, saling bekerja sama, seperti itu yang dibutuhkan mereka. Dan yang kelima adalah kebebasan. Kadang anak merasa bosan Bapak Ibu. Di kelas suruh menulis, mengerjakan tugas, itu mereka bosan. Nah, makanya mereka kadang melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat kita kadang jengkel seperti itu. Mungkin dia pengen mainnya di luar. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, jadi kita nggak sebagai guru, kalau pelajaran ya diusahakan jangan melulu di dalam kelas, biar anak itu tidak bosan nggih. Sehingga atau dengan aktivitas gerak yang banyak, misalnya nanti pembelajarannya di luar dengan ada olah fisiknya. Contohnya apa Bu Sabdi? Senam. Oh, ice breaking dulu. Wah, ini cocok ini. Dari tadi nggak ice breaking ya. Ada yang mau mimpin? Iya monggo, biar nggak sepaneng. Minta tolong Ustazah Iva ya. Yuk mimpin ice breaking biar teman-teman tidak sepaneng. Bisa berdiri? Ya, yuk semua berdiri. Nanti kalau saya bilang tepuk 1, berarti tepuknya berapa kali? 1. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kalau saya bilang angin berarti tidak boleh tepuk ya. Ya. Boleh bersuara. Tepuk 1,
angin, angin. Nomor 1, 2, 2, angin. Terima kasih Winta. Ya, kembali nggih Bapak Ibu, kembali ke materi. Tadi sudah breaking, semoga bisa sedikit mengurangi sepanengnya kita. Nah, berikut 5 posisi kontrol nggih. Dari video ini bisa kita perhatikan dulu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini tadi Naren terlambat. Ya, dia posisi terlambat, ketemu dengan guru piket, diapakan tadi? Lari. Dimarahi nggih. Dimarahi, dihukum. Suruh apa? Lari. Berapa kali awalnya? 2 kali karena menanya ya membantah, kenapa suruh lari? Malah ditambah. Nah, itu posisi kira-kira posisi Bu apa tadi? Itu sebagai apa? Penghukum. Nggih. Kira-kira seperti itu pripun menurut panjenengan? Tidak boleh. Lanjut nggih. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nggih, ini sebagai membuat merasa bersalah. Jadi ada kata-kata yang iya, nadanya dari bu gurunya itu agak lebih datar nggih daripada yang pertama. Kalau yang pertama itu kan tinggi, marah-marah seperti itu. Kalau ini agak datar tapi membuat anak itu tadi merasa bersalah nggih. Kamu nggak kasihan sama ibu, nanti ibu yang ditegur kepala sekolah, padahal dia yang terlambat kan. Lanjut. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah
sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yang tadi posisi guru sebagai teman. Nadanya sangat santai, lembut, dia bersahabat sampai anaknya pun dia melakukan kesalahan masih bisa tersenyum seperti itu. Tapi di sini masih posisi ini juga sebenarnya masih kurang tepat nggih, karena apa? Anak itu masih melakukan apa istilahnya? Iya. Masih ada dorongan dari luar. Nah, besok nggak terlambat ya demi ibu ya. Nah, itu kan demi ibu itu yang berarti kan motivasinya masih eksternal. Suaranya lo nadanya tinggi terus. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini tadi sebagai pemantau nggih. Jadi kalau sebagai pemantau itu masih ada istilahnya kayak iya, dia sudah lebih bagus daripada posisi kontrol yang sebelumnya. Cuma juga masih apa namanya? Hukuman atau dia mencari solusi atau perbaikannya itu masih dari gurunya, belum dari diri muridnya sendiri. Nah, ini yang terakhir. Sesuai ada sejam 20. Sejam 20. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi?
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Posisi terakhir adalah sebagai manajer. Nah, itu yang diharapkan dari kita semua nggih Bapak Ibu ketika kita menghadapi sebuah anak yang terlambat atau ini contohnya tadi terlambat nggih atau permasalahan yang lain. Nah, diharapkan kita bisa menerapkan seperti yang di video sebagai manajer tadi. Lagi piye? Nah, berikutnya niki nggih 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama adalah penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu nggih, selama ini kita di posisi mana seringnya? Atau lima-limanya sudah Atau pernah. Sebagai apa? Mungkin Seringnya, Bu Fitri seringnya penghukum. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini nanti setelah ini bertahap nggih Bapak Ibu. Saya juga sebelum mendapatkan materi ini pun mungkin sebagai penghukum pernah, membuat merasa bersalah juga pernah, sebagai teman juga pernah. Yang belum itu sebagai manajer. Saya kira semua belum nggih. Jadi mungkin nanti bisa kita tingkatkan nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ini 5 posisi kontrol nggih. Ini kalau ini apa istilahnya tabel nggih. Kalau sebagai penghukum itu perbuatan guru seperti apa sih? Nah, ini kalau dia sebagai penghukum, dia itu gurunya menghardik kayak tadi yang di video pertama, dia memarahi, menghardik anaknya seperti itu. Dengan perkataan kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Ada ancaman di situ. Terus kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, dia berceramah dan mengatakan seharusnya begini. Saya kecewa sama kamu. Nah, itu. Dan kata-katanya kamu seharusnya sudah tahu ibu telah lelah sekali mengatakan ibu stres. Nah, itu jadi membuat anak kan merasa down, ya Allah, aku gara-gara aku guruku stres kan kayak gitu. Sebagai teman yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan alasan-alasan gitu. Oh, kamu begini toh. Kayak kita itu menebak dulu alasannya dia. Ayolah lakukan demi ibu, itu perkataannya. Masa kamu tidak mau? Tidak ibu pernah. Ingat tidak ibu pernah. Iya, ingat tidak ibu pernah bantu kamu loh. Jadi kayak kita itu membutuhkan imbalan dari murid kita. Kalau sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur perkataannya, apa peraturannya. Nah, kamu tahu kan peraturan sekolah kita seperti itu. Kalau sebagai manajer tadi, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaannya nggak cukup sampai di peraturannya apa, nggak sampai di situ, tapi iya, dia menanyakan kira-kira nanti apa yang akan kamu lakukan setelah ini. Jadi kayak menuntun anak itu mencari solusinya sendiri. Ngoten. Lanjut mawon. Nah, ini nggih tadi pertanyaan-pertanyaannya. Kalau pembuat merasa bersalah, saya kecewa. Nggih, ini intinya ini agak mengulang yang tadi. Next mawon. Ini juga. Atau ditanya aja. Saya kecewa sekali. Minta tolong nggih urut dari Bu Septi, Bu Fatma. Dengan pertanyaan seperti ini, nah itu posisi kita sebagai apa? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Iya, betul sekali. Berikutnya Bu Septi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum. Menghukum, betul. Ibu Tri, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ya, teman. Teman.
Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, Ustazah Iva? Pemantau. Ini ya sering kita lakukan ya. Iya, kita mantau terus ya selama ini. Iya, ini banyak ya dipraktekkan di kelas bawah. Berikutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Ustazah Rina? Iya, sebagai manajer. Ustadz Rizal, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Posisi sebagai manajer itu yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi diarahkan siswa bisa menemukan masalahnya dan mencari solusinya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Jadi secara intrinsik tadi anak menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahan tersebut. Yang berikutnya topik 6 tentang segitiga restitusi. Nah, ini contoh kita lihat sebentar nggih. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu ngomong apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira
sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada. Itu tadi nggih Bapak Ibu, kita tadi melihat penerapan segitiga restitusi. Nah, dari ini tadi bahwasanya anak melakukan kesalahan dengan membentak-bentak temannya, tapi dia tidak dimarahi sama gurunya. Dia ditanya-tanya, diberi pertanyaan, diberi istilahnya kayak pancingan, bagaimana caranya dia bisa memperbaiki masalahnya, seperti itu. Nah, untuk tahapan restitusi seperti apa? Next. Ya, segitiga restitusi. Jadi yang tahapan yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Ini dengan mengatakan apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ustazah juga pernah salah kok, nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ini contoh perkataannya. Berikutnya validasi kebutuhan. Contoh perkataannya bagaimana? Kamu tentu punya alasan ya mengapa melakukan itu. Nah, kamu kenapa terlambat? Nah, kita menanyakan alasannya. Ada juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, tadi misalnya yang murid yang saya ceritakan tadi mengambil haknya temannya tadi, nggih. Nah, itu ditanyakan, kamu kenapa seperti ini, seperti itu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi setelah terbentuk keyakinan itu, ketika anak melakukan kesalahan, kita tanyakan sama mereka. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti itu. Kayak kita mengingatkan, mengingatkan kesepakatan kita. Kan kesepakatan itu dibuatnya tidak searah dari guru, nggih. Itu kan berdasarkan kesepakatan guru dengan murid seperti itu. Selain itu juga bisa mengatakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Nah, ini nggih menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, niki bisa minta tolong dibantu Ustazah Fitria. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Iya. Tidak ada Manusia yang sempurna. Ketiga, bapak atau ibu juga buat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. 5. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Pada tahap yang kedua yaitu penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Pada pembentukan keyakinan kelas ini dilaksanakan di kelas 2A pada tanggal 22 Agustus 2024, diikuti oleh seluruh siswa kelas 2A.
biasanya itu adalah peraturan. Nah, atau tata tertib. Anak-anak tahu? Nah, kalau peraturan tata tertib tahu ya? Nah, bedanya kalau keyakinan itu kita buatnya sesuai dengan kesepakatan anak-anak. Nah, kalau peraturan itu kan datangnya dari sekolah ya kan. Nah kalau keyakinan kelas itu kita membuatnya bersama-sama. Selain itu keyakinan kelas itu menggunakan kata yang positif. Ya, kata-kata yang digunakan itu tidak menggunakan kata jangan atau tidak. Jadi kata-katanya positif. Nah, kenapa kok kita nggak membuat peraturan saja? Nah, harapannya kalau keyakinan kelas itu anak-anak menyakitinya dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena itu dari anak-anak juga yang berpendapat. Nah, semua asalnya dari anak-anak. Habis itu kita buat kesepakatan. Jadi semua anak bisa untuk meyakininya dan berusaha bertanggung jawab. Lalu contohnya apa? Contoh keyakinan kelas itu misalnya kelas kita kan harus bersih ya, biar nyaman ya tidak anak? Nah, itu biasanya kan kalau peraturan itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalau kata-kata atau keyakinan kelasnya bagaimana? Nggak boleh menggunakan kata tidak. Iya, atau jangan. Lalu keyakinan kelasnya contohnya bagaimana? Membuang atau menjaga kebersihan. Nah, itu nanti yang ditulis seperti itu. Ada lagi, kalau kita pas mengerjakan ulangan, ya kan? Nah, kita kan tidak boleh mencontek ya. Nah, itu kata tidaknya diganti yang positif dengan bagaimana katanya yang tepat. Ada yang bisa? Jujur dalam mengerjakan. Nah, itu kata yang positif seperti itu. Ada lagi misalnya datangnya tidak boleh terlambat. Datangnya tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Nah, kalau kata yang positif bagaimana? Pintar, datang tepat waktu. Ada lagi contohnya, nggak boleh berantem, nggak boleh curang ketika bermain sama temannya karena menimbulkan perselisihan. Makanya nggak boleh bertengkar. Pasti menggunakan kata tidak boleh. Nah, kalau keyakinan kelas tidak bolehnya dihilangkan. Menjadi kata yang positif seperti apa? Saling menghormati. Begitu ya kira-kira paham? Ya, sekarang Ustazah mau membagikan kertas. Masing-masing nanti dapat satu. Nah, anak-anak nanti menuliskan, masing-masing menuliskan ya satu saja usulan pendapat keyakinan kelas untuk kelas kita apa. Ditulis di kertas kecil sedikit ini ya. Nah, saya mau membagikan. Semuanya dapat. Yang ada lemnya itu di bawah. Dipegang dulu ya. Yang ada lemnya di bawah ya. Oh iya, sebentar. Kurang satu. Nih, dipegang lemnya ya. Lemnya yang sebelah mana? Lemnya di bawah. Jangan sampai terbalik. Nih, bagi satu-satu ya. Boleh anak-anak yang sudah dapat, boleh langsung menuliskan keyakinan kelas yang kalian usulkan apa.
dicontohkan ke sana boleh. Nanti yang sudah selesai, silakan anak-anak tempelkan di sini ya. Ya boleh, langsung nulis, langsung ditempel. Satu saja ya anak-anak ya, nggak usah banyak-banyak. Boleh ditempel di sini. Sudah, silakan ditempel. Ya, yang sudah ditempel. Ya, yang rapi. Balik, nggak apa-apa ini. Yang sudah boleh duduk kembali. Ya, ayo. Antri ya, antri nggak usah berebut, antri. Sini bisa sini boleh sini. Ya. Oh, banyak nggak apa-apa, yang penting bisa nempel ya. Terima kasih, boleh duduk. Silakan duduk yang sudah. Nggak apa-apa, kebalik. Nggak apa-apa ya, sini nempel sini. Ya, tampil dulu. Ya, ada yang belum? Sudah semuanya? Sudah. Nah, terima kasih anak-anakku semuanya. Anak-anak, mari kita pilih ya. Ini dipilih. Nah, dipilih yang sama-sama diambil satu aja, ya. Atau barangkali ada yang katanya masih negatif, nah kita bikin positif. Harus saling menyayangi, datang tepat waktu, saling menghormati, menjaga kebersihan. Nah ini kan double ya. Nah, membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu. Nah ini sama-sama. Yang sama kita ambil, datang tepat waktu ya. Ya, saling menghormati, sudah ada menjaga kebersihan, membuang sampah lagi dalam tempat waktu, saling menghormati ya. Ya. Yang sama, ini sama. Saling menghormati, menjaga kesehatan ya. Menjaga kebersihan bersama. Dari usulan keyakinan yang anak-anak buat, setelah Ustazah pilih, ini hampir sama. Jadi yang sama-sama Ustazah ambil ya. Jadi keyakinan kelas kita ada 4. 1, menjaga kesehatan. Nah, yang batuk, yang pilek boleh memakai masker ya. Yang kedua, datang tepat waktu. Jadi anak-anak tidak boleh terlambat. Datangnya tepat waktu, disiplin ya. Sebelum berbunyi. Yang ketiga, saling menghormati. Jadi anak-anak rukun ya, sama temen ya.
baik di dalam kelas maupun ketika bermain di luar. Yang terakhir, menjaga kebersihan. Nah, semua anak-anak setuju ya dengan kesepakatan kelas kita ini? Nah, jadi semua harus menjaga kebersihan, saling menghormati, datang tepat waktu, menjaga kesehatan. Nah, setelah anak-anak setuju, anak-anak nanti menandatangani ya keyakinan kelas kita yang sudah kita buat ya. Artinya kalau anak-anak bersedia menandatangani, berarti anak-anak sudah yakin dengan keyakinan kelas kita dan harapannya anak-anak bisa bertanggung jawab. Begitu ke? Setelah ini urut dari nomor absen 1, nanti maju menulis nama dan melakukan tanda tangan. Begitu ke? Yuk nomor urut 1 ke sini. Sini ya, sini. Namanya siapa? Tangan sini, sini agak sini ya. Nomor urut juga boleh maju. Terima kasih. Nomor urut 3. Sini Mas Asa, ayo Mas. Ini Mas. Nomor urut 4. Ih, bagus sekali. Ini 4. Terima kasih. Nomor tanda tangan dulu Mas Aldi sini. Nomor urut 5 di sini ya, di sini. Oh keliru. Perkenalkan, nama saya Anjani. Nama saya Taki. Nama saya Fauzan. Apakah kamu Aku sangat senang. Aku sangat senang. Aku bersemangat. Aku sangat senang. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat menimbulkan rasa tanggung jawab. Menjadi lebih disiplin. 3. Dapat menghargai orang lain. Setelah pelaksanaan aksi nyata ini, saya akan merencanakan perbaikan, yaitu pertama, selalu melakukan evaluasi secara berkala. Kedua, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pribadi di lingkungan sekolah. Yang ketiga, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Dan yang terakhir, selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid. Terima kasih. Salam guru penggerak.